Bapak diminta menghadap Presiden. Sekarang juga. Sekarang, siap Jenderal. Pasukan Cakrabirawa, jika kita berbicara resimen Cakrabirawa, pasti tidak akan lepas dari terjadinya tragedi. Gerakan 30 September atau G30SPI. Selain pasukan ini adalah pasukan elit pengawal. Presiden Soekarno akan tetapi beberapa pasukan ini ternyata ikut dalam tragedi, penculikan, dan pembunuhan para jenderal Angkatan Darat yang dikenal dengan tragedi G30SPI. Cakrabirawa adalah suatu pasukan atau resimen pengawal. Presiden Resimen Cakrabirawa ini dibentuk pada tanggal 2 Juli 1906. Dua tujuan awal mula pembentukan Resimen Cakrabirawa ini adalah untuk menghindarkan dan melindungi atas berbagai percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno. Maka dari itu, Soekarno pernah mengatakan pasukan Cakrabirawa ini adalah suatu pasukan khusus dengan kekuatan 3.000 orang yang diambil dari keempat angkatan tugas. Pasukan Cakrabirawa ini adalah melindungi Presiden. Mereka ini adalah para prajurit yang matang dan prajurit gerilya yang sempurna. Begitulah kata Presiden Soekarno yang tercatat dalam buku tragedi. Seorang loyalis bagi Soekarno Resimen Cakrabirawa begitu sempurna. Karena pasukan ini secara otomatis tahu apa yang menjadi kebutuhan. Bung Karno selaku pemimpin besar revolusi. Nama Resimen Cakrabirawa ini lahir atas usul Hankam dan dari surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tertanggal 6 Juni 1962 nomor 21. 1/PLT/1906, 2 pasukan Cakrabirawa diisi oleh pasukan dari setiap Angkatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Pasukan Cakrabirawa ini berasal dari Batalion Infanteri Angkatan Darat Kopassus Komando atau Kako Angkatan Laut dan pasukan Gerak Cepat atau PGIT dari Angkatan Udara dan satu lagi pengawal Presiden Soekarno di tubuh. Cakrabirawa juga berasal dari kepolisian dan Sudetan Angkatan Darat, singkatnya Cakrabirawa ini adalah pasukan elit pilihan dari militer angkatan darat, angkatan udara, dan polisi. Cakrabirawa ini dipimpin oleh Brigadir Jenderal Muhammad Sabur sedangkan kepala stafnya dijabat oleh Kolonel Malwi. Sekarang kita bahas sosok Letkol Untung yang merupakan salah satu pasukan Cakrabirawa pada tahun 1965. Letnan Kolonel Untung bergabung dengan Cakrabirawa. Dia mendapatkan gelar pemegang bintang sakti berkat kiprahnya pada Operasi Trikora. Pada waktu itu, dia menjabat sebagai Komandan Batalion Kawal Kehormatan Pertama, batalion yang dipimpin Letkol Untung terbagi atas beberapa kompi salah. Satunya yaitu kompisi yang dipimpin Letnan 1 Dul Arif, anak buah Dul Arif dari kompisi yang kemudian ternyata banyak yang menjadi pemimpin penculikan dan eksekutor para jenderal serta perwira menengah dalam peristiwa gerakan 30 September. Menjelang 30 September 1965 malam hari, pasukan dari Kompisi dikumpulkan di asrama Cakrabirawa. Dari sekitar 3.000 anggota Cakrabirawa yang berhasil dikumpulkan oleh Letkol dan Dul Arif hanya 60 orang saja artinya yang terlibat. Gerakan 30 September 1965 dari resimen pengawal presiden ini hanya 2%. Saya dapat perintah dari komandan batalion untuk memberikan briefing. Misi kita adalah menggagalkan kudeta Dewan Jenderal. Begitulah kata Dul Arif yang tercatat dalam wawancaranya dengan Ben Anderson dalam jurnal The World of Sigian. Mayor bungkus yang dimuat dalam jurnal Indonesia Universitas. Jurnal nomor 74 bulan Oktober 2004. Kemudian, Kompisi Resimen Cakrabirawa pimpinan Dul Arif ditambah pasukan dari Batalion 4, 54, dan Brigif 1. Jaya Sakti melakukan penculikan dan pembunuhan. Meski hanya 2% yang terlibat, gerakan 30 September 1965 atau G30S, namun nama Cakrabirawa lewat film propaganda penumpasan pengkhianatan G30S Peki menjadi nama yang buruk. Akibatnya dalam benak masyarakat pasukan Cakrabirawa
Ini adalah pasukan penculik dan pembunuh para jenderal Angkatan Darat. Akibatnya pasukan ini kemudian dibubarkan oleh Soeharto, bekas anggota Cakrabirawa yang tidak terlibat D30 Kes. Dikembalikan ke kesatuannya masing-masing, sementara yang terlibat menjadi penghuni rumah tahanan. Militer adalah mereka yang terlibat langsung dalam kematian. Para jenderal atau mereka yang menjadi eksekutor dijatuhi hukuman mati setelah sebelumnya dipenjara selama puluhan tahun pada tanggal 28 Maret 1966 bertempat di Mabes Direktorat Polisi Militer Angkatan Darat diadakan serah terima tugas keamanan dan keselamatan Presiden atau Panglima Tertinggi ABRI dari Komandan Cakrabirawa Brigadir Jenderal Sabur kepada Direktur Mabes Direktorat Polisi Militer Angkatan Darat Brigadir Jenderal Sudirbo setelah pasukan Cakrabirawa dibubarkan pada tahun 1976 ketika Soeharto menjadi presiden dibentuklah pasukan pengawal presiden atau Paswalpres yang kemudian namanya berubah menjadi pasukan pengamanan presiden atau Paspampres yang dirubah.